Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu, mohon maaf ya mengganggu waktunya Ibu. Apakah Ibu sekarang ada waktu? Oh, ada Pak, silakan duduk. Terima kasih Ibu. Baik, ada perlu apa ya Mbak menemui saya? Begini Bu, saya kesini itu ada ingin menceritakan masalah yang sedang saya alami. Oh, baik, tapi sebelumnya boleh perkenalan dulu nama Mbak siapa? Perkenalkan nama saya Rahma Sofiatri Zain dari kelas 10 IPS 1. Oh, Mbak Rahma. Baik, sebelumnya apakah saya mau tanya Mbak Rahma pernah melakukan wawancara konseling? Belum Bu, ini baru pertama kali saya ke ruangan BK untuk melakukan sesi wawancara konseling pada konselor Bu. Oh, Mbak Rama perlu ketahui bahwasannya di sini saya itu sebagai konselor yang akan membantu permasalahan yang Mbak Rama sedang hadapi. Jadi keputusan yang nantinya akan diambil itu berdasarkan keputusan yang Mbak Rama akan ambil sendiri. Ya Bu, saya siap mengambil keputusan sesuai dengan permasalahan yang saya sedang alami dan menurut kata hati saya ya Bu. Baik, baiklah kalau begitu. Sekarang silakan Mbak Rama, apakah sudah siap untuk menceritakan? Ya Bu, sudah siap. Begini ya Bu, saya ingin menceritakan tentang prestasi belajar saya yang akhir-akhir ini menurun akibat saya kurang berkonsentrasi dalam belajar. Nampaknya Mbak Rahma itu merasa sedih ya karena selalu memikirkan prestasinya selalu menurun. Ya Bu, kan kemarin Pak Supriam selaku guru mata pelajaran matematika membagikan pelajaran dan nilai ulangan hariannya yang dilaksanakan itu minggu yang lalu Bu. Dan saya itu mendapatkan nilai yang kecil di bawah rata-rata kelas, jadi saya itu merasa sedih gitu karena nilai saya anjlok dan mengakibatkan prestasi saya juga menurun Bu. Oh, pada dasarnya Mbak Rahma itu merasa kecewa ya dengan hasil yang didapatkan. Iya Bu, memang benar ya, akhir-akhir ini saya itu merasa apa ya Bu, kurang berkonsentrasi dalam belajar. Juga saya kan tinggal di kos-kosan ya Bu, tetangga saya itu bisik banget loh Bu, kalau berbicara itu selalu keras banget sampai terdengar di kamar kos saya. Saya sudah berbicara kepada ibu kos saya, tapi ibu kos saya cuma menghiraukan perkataan saya. Saya juga tinggalnya kan di kos-kosan, jauh dari orang tua. Orang tua saya itu sibuk banget bekerja, sampai-sampai dia lupa kepada saya. Dia jarang memberi saya kasih sayang, support, sehingga saya merasa sendiri, merasa sedih. Kan tadi saya tinggalnya di kos-kosan ya Bu, jauh dari orang tua, mengakibatkan saya itu kurang belajar. Jadi konsentrasi belajar saya itu menurun. Saya juga tidak menyukai mata pelajaran matematika Bu. Baiklah, Ibu memahami permasalahan yang Mbak Rahma hadapi sekarang ini. Coba Mbak Rahma ceritakan mengenai cara belajar Mbak Rahma, baik itu di rumah maupun di kosan yang Mbak Rahma tinggali. Mungkin itu akan berkaitan dengan pencapaian prestasi belajar Mbak Rahma. Ya Bu, saya menyadari pada dasarnya cara belajar saya belakangan ini kurang berkonsentrasi dalam belajar karena lingkungan tempat tinggal saya itu tidak mendukung saya dalam melaksanakan proses belajar di rumah. Sedangkan orang tua saya juga sibuk mencari uang untuk menghidupi keluarganya Bu. Baik, di sini Mbak Rama tadi sudah menceritakan permasalahan Mbak Rama. Saya menangkap bahwa Mbak Rama itu kurang konsentrasi dalam belajar sehingga prestasi Mbak Rama menurun. Terus lingkungan Mbak Rama juga kurang mendukung di kosannya. Terus Mbak Rama juga tidak menyukai pelajaran matematika. Begitu? Ya Bu, memang benar itu. Baiklah, berdasarkan cerita dari Mbak Rama yang sudah Ibu dengarkan tadi, Mbak Rama ingin tidak kalau Mbak Rama ingin berubah? Ya Bu, saya ingin berubah menjadi yang lebih baik. Saya ingin berubah agar saya rajin belajar, terus berkonsentrasi dalam belajar supaya prestasi saya juga lebih meningkat. Apakah Mbak Rama sudah menemukan solusi untuk permasalahan Mbak Rama? Sepertinya sudah Bu, saya sudah memiliki solusi
untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi, seperti permasalahan di kos-kosan. Saya akan menemui ibu kos saya untuk berbicara mengenai tetangga saya yang suka gaduh, suka berisik, dan berbicaranya terlalu keras sampai terdengar di kamar kos saya. Mengenai mata pelajaran matematika, saya akan menemui guru Pak Sukrini A untuk menanyakan bagaimana sih supaya saya lebih menyukai mata pelajaran matematika. Dan permasalahan saya kepada orang tua saya akan berbicara dari hati ke hati kepada orang tua saya supaya orang tua saya sadar bahwa saya itu butuh kasih sayang, saya itu butuh support dari orang tua untuk orang tua saya lebih memperhatikan saya, Bu. Bagus bagus. Mbak Rama telah menemukan solusi yang ibu kira itu sangat baik dan Mbak Rama harus tetap bersungguh-sungguh agar keinginan Mbak Rama untuk berubah itu baik terlaksana. Insya Allah mulai minggu depan saya akan melakukannya, Bu. Ini demi masa depan saya dan juga demi orang tua saya. Secepatnya saya akan mengabarkan ibu tentang hal ini. Mungkin 1 minggu lagi, Bu. Oh, baiklah. Saya senang sekali Mbak Rama sudah mampu berpikiran dengan positif dan mampu menemukan sendiri solusi untuk masalah yang sedang Mbak Rama hadapi. Saya harap Mbak Rahma bisa segera melaksanakan hal-hal yang telah Mbak Rahma sebutkan tadi. Iya, Bu, benar yang Ibu katakan tadi. Saya berjanji akan rajin belajar dan memperoleh prestasi yang lebih baik sehingga teman-teman saya itu kagum gitu, dan orang tua saya itu juga bangga mempunyai anak seperti saya karena prestasi juga mempengaruhi akademik untuk masuk ke perguruan tinggi, ya, Bu. Iya. Nah, apakah masih ada hal yang lain yang Mbak Rahma ingin sampaikan lagi? Tidak, Bu, saya rasa sudah cukup. Nah, berhubung waktunya sudah habis, mari kita akhiri konseling kita sampai di sini. Sebelumnya, mari kita simpulkan hasil pembicaraan kita. Berdasarkan apa yang sudah saya dengar tadi, di awal Mbak Rahma menceritakan bahwa prestasi Mbak Rahma menurun itu gara-gara diakibatkan karena lingkungan kosan Mbak Rahma yang kurang mendukung proses belajar Mbak Rahma. Terus karena Mbak Rahma juga kurang menyukai pelajaran matematika, dilanjut juga orang tua Mbak Rahma yang kurang perhatian kepada Mbak Rahma. Dan Mbak Rahma juga mengatakan bahwa akan berusaha untuk memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak baik untuk diri Mbak Rahma. Begitu? Iya, Bu, begitu. Baiklah, kalau begitu wawancara konseling siang hari ini kita sudahi dan saya harap Mbak Rahma tidak takut atau malu untuk datang menemui saya lagi karena saya selalu siap untuk mendengarkan keluh kesah dari Mbak Rahma. Bagaimana perasaan Mbak Rahma setelah melaksanakan konseling? Ibu, terima kasih atas apa yang sudah Ibu berikan pada saya. Saya sekarang ini sudah lega dan senang sekali, Bu. Saya juga sudah tahu apa yang akan saya lakukan ke depannya. Kalau begitu, saya permisi, Ibu. Ya, Mbak Rahma, sama-sama. Assalamualaikum. Salam hati-hati ya.